akan saya bagi menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama, definisi histori dan latar belakang bisnis internasional. Lalu yang kedua ada teori investasi asing atau Foreign Direct Investment, bisa disingkat FDI. Materi ini penting karena di era globalisasi saat ini hampir semua negara dan perusahaan tidak bisa berdiri sendiri tanpa bekerja sama dengan negara lain. Secara sederhana, bisnis internasional adalah kegiatan bisnis yang dilakukan lintas negara. Contohnya seperti Indonesia mengekspor batu bara ke Jepang, lalu yang kedua ada perusahaan Korea membuka pabrik di Indonesia, serta produk dari Amerika dijual di pasar Indonesia. Nah, semua aktivitas tersebut termasuk ke dalam bisnis internasional. Jadi, bisnis internasional tidak hanya soal ekspor dan impor saja, tetapi juga mencakup tentang investasi asing, kerjasama perusahaan lintas negara, serta aktivitas produksi dan pemasaran di negara lain. Intinya, kalau ada aktivitas bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara, itu bisa disebut sebagai bisnis internasional. Kalau kita lihat dari sejarahnya, bisnis internasional sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Pada masa itu, negara-negara sudah saling berdagang melalui jalur perdagangan seperti jalur sutra, di mana barang-barang seperti rempah-rempah, sutra, dan emas itu diperdagangkan antar wilayah. Namun, bisnis internasional mulai berkembang pesat sejak adanya revolusi industri ketika produksi barang meningkat. Lalu adanya teknologi transportasi dan komunikasi itu berkembang, serta adanya seria perusahaan mulai mencari pasar dan bahan baku ke luar negeri. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, bisnis internasional semakin maju karena munculnya organisasi internasional seperti WTO dan IMF. Lalu munculnya sistem perdagangan dunia menjadi lebih terbuka. Lalu negara-negara mulai saling bergantung satu sama lain. Di era sekarang, perkembangan internet dan teknologi membuat bisnis internasional semakin mudah. Perusahaan bisa menjual produk ke luar negeri tanpa harus hadir secara fisik, dan modal asing bisa masuk dengan cepat ke suatu negara. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan investasi langsung atau FDI. FDI itu Foreign Direct Investment, adalah investasi yang dilakukan oleh pihak asing ke suatu negara dengan tujuan memiliki atau mengendalikan usaha di negara tersebut. Contohnya seperti perusahaan Jepang yang membangun pabrik otomotif di Indonesia. Lalu yang kedua ada contoh lainnya seperti perusahaan Cina yang mendirikan kawasan industri di Morowali, atau seperti perusahaan asing yang membeli sebagian besar saham perusahaan lokal dan ikut mengelolanya di negara tersebut. Berbeda dengan investasi saham biasa, FDI tidak hanya menanamkan uang tetapi juga terlibat dalam manajemen, membawa teknologi, dan ikut mengatur jalannya perusahaan. Lalu, mengapa perusahaan melakukan FDI? Ada beberapa alasan kenapa perusahaan asing melakukan FDI. Yang pertama, itu mencari pasar yang lebih besar. Misalnya, perusahaan asing melihat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, sehingga potensial untuk menjual produk. Kedua, itu biaya produksi lebih murah. Beberapa negara memiliki upah tenaga kerja atau bahan baku yang lebih murah dibandingkan negara asal investor. Lalu yang ketiga, itu mendekati sumber daya alam. Misalnya, perusahaan tambang asing itu berinvestasi langsung ke negara yang kaya akan sumber daya. Lalu yang keempat dan terakhir, itu menghindari hambatan perdagangan seperti pajak impor yang tinggi. Dengan membuka pabrik langsung, perusahaan bisa menghemat biaya. Selanjutnya, untuk memahami kenapa FDI terjadi, ada beberapa teori yang menjelaskannya.
Yang pertama itu teori keunggulan kepemilikan atau ownership advantage. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan asing ingin berinvestasi ke luar negeri karena mereka punya keunggulan. Misalnya, yang pertama itu teknologi lebih canggih, atau merek yang kuat, atau manajemen yang lebih baik. Dengan keunggulan itu, mereka merasa mampu bersaing di negara lain. Lalu yang kedua ada teori keunggulan lokasi atau location advantage. Perusahaan memiliki negara tertentu karena negara tersebut menawarkan keuntungan seperti tenaga kerja murah, pasar yang lebih besar, dan sumber daya alam yang melimpah, atau kebijakan pemerintah yang mendukung investor. Contohnya, Indonesia menarik bagi investor karena pasarnya yang sangat besar dan sumber daya alamnya sangat melimpah. Lalu yang ketiga ada teori internalization. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan lebih memilih mengelola sendiri bisnis di luar negeri daripada menyerahkan ke pihak lain. Tujuannya itu untuk menjaga kualitas produk dan melindungi teknologi dan juga mengontrol keuntungan secara penuh. Lalu yang keempat ada paradigma OLI atau gabungan sederhana. Teori OLI ini menggabungkan tiga hal tadi. Yang pertama O itu ownership, yaitu mempunyai keunggulan. Yang kedua itu L, location, dan itu negara tujuan yang menguntungkan. Yang ketiga I itu internalization, bisnis yang dikelola sendiri, sehingga jika ketiga faktor ini dipenuhi maka perusahaan akan melakukan FDI. Kesimpulannya, bisnis internasional muncul karena negara dan perusahaan saling membutuhkan. Lalu investasi asing langsung atau FDI merupakan salah satu bentuk penting dari bisnis internasional karena FDI memberikan manfaat seperti lapangan kerja, transfer teknologi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, FDI juga perlu diatur agar tetap menguntungkan negara penerima.